dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terkait dengan sejarah awal berdirinya Ponpes Al-Ikhlas dari DDI Takalasi Kabupaten Baru. Nantinya akan ada Darullah yang akan melaporkan dari Kabupaten Baru. Pimpinan kampus Putra Ponpes DDI Takalasi Ustadz Alam Seng yang akan menjadi narasumber yang juga telah melakukan wawancara bersama dengan wartawan kami. Terkait dengan pondok pesantren adalah wadah para kiai sebagai pengasuh dengan santri sebagai murid dalam memperdalam ilmu agama Islam. Tentunya berdirinya sebuah pondok pesantren tidak lepas dari sebab dan asal-usulnya. Sama halnya dengan Ponpes Al-Ikhlas dari DDI Takalasi Kabupaten Baru. Berdirinya pesantren ini tentunya memiliki sebab dan asal-usul. Seperti apa awal berdirinya Ponpes Al-Ikhlas dari DDI Takalasi ini? Mari kita sama-sama mendengarkan langsung penjelasan dari reporter Tribun Timur yang bertugas di Baru. Baik Darullah, bagaimana sejarah awal berdirinya Ponpes Al-Ikhlas dari DDI Takalasi ini? Ya, Mbak Ririn dan Tribunas, sejarah awal berdirinya pondok pesantren DDI Takalasi ini tak lepas dari salah satu organisasi Islam besar di Sulawesi Selatan ini, yaitu Darul Dakwah Wal Irsyad atau yang akrab kita kenal dengan DDI. Jadi cikal bakal berdirinya DDI Takalasi ini dari Darul Dakwah Wal Irsyad yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Andre Geruta Abdurrahman Ambo Darle. Jadi Ponpes DDI Takalasi ini terbentuk pada tahun 1954 karena pada saat itu melihat kebutuhan masyarakat utamanya dalam pendidikan agama Islam yang cukup besar sehingga Andre Geruta Abdurrahman membuka cabang pondok pesantren DDI Takalasi yang saat ini berlokasikan di Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan Ponpes DDI Takalasi itu mulai terbentuk pada tahun 1992 yang disahkan dengan SK Departemen Agama pada 1995. Hingga saat ini jumlah santri di Pondok Pesantren DDI Takalasi ini kurang lebih 1.200 santri yang mondok di Takalasi ini, yang dibina oleh sekitar 200 pembina atau guru yang ada di sana. Sementara hingga saat ini jumlah alumninya sendiri kurang lebih 10 ribuan. Jadi alumni dari Ponpes DDI Takalasi ini hingga saat ini itu sudah mencapai 10 ribuan. Sedangkan alumni yang sudah terkenal itu ada yang sudah berhasil menjadi DPRD dan banyak juga yang telah berhasil menjadi pengusahawan atau bisnismen. Ya, Riri. Baik, Darullah, untuk kelebihan mondok di pesantren itu sendiri seperti apa, Darullah? Iya, tentunya mondok di pesantren ini Tribunus memiliki kelebihan tersendiri ketimbang sekolah umum seperti di SMA. Karena di pesantren ini kita akan atau murid akan lebih mendalami terkait pembelajaran agama, khususnya di pembacaan kitab. Itu anak pesantren sudah bisa diharap dari segi pembacaan kitab. Kemudian selain itu santri juga hampir setiap hari ba'da maghrib dan ba'da subuh itu mengikuti pengajian. Itu pengajian kitab. Jadi berbagai kitab yang dibahas pada setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu setiap hari secara kontinu berlangsung. Sementara di sekolah-sekolah umum atau sekolah SMA dan SMP itu tidak ada hal seperti itu. Jadi itu menjadi hal kelebihan khusus bagi santri yang mondok di pesantren. Kemudian jebolan dari pesantren itu tentunya ketika
terjun di masyarakat akan sangat diterima oleh masyarakat, karena santri di kalangan masyarakat bisa baca khutbah, bisa jadi imam, dan lain-lain sebagainya terkait kegiatan keagamaan. Ya, Mbak Ririn. Baik Darullah, untuk jenjang pendidikannya, apa saja jenjang pendidikan yang ada di Ponpes Al-Ikhlas Adari DDI Takalas ini? Ya, untuk mengikuti perkembangan zaman, Ponpes DDI Takalasi ini membuka pendidikan mulai jenjang RA atau Raudatul Atfal. Itu Raudatul Atfal setara dengan TK. Kemudian jenjang kedua, setelah lulus TK, kemudian ada jenjang SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah. Itu setara dengan SD. Kemudian setelah MI itu lanjut ke Madrasah Sanawiyah, yang biasa dikenal dengan MTS, MTS DDI Takalasi. MTS setara dengan SMP. Kemudian setelah tamat SMP, kemudian lanjut ke Aliyah. Tingkat Aliyah ini setara dengan SMA. Selain itu, DDI Takalasi juga membuka jenjang susulan atau paket susulan paket B maupun paket C untuk mengikuti atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. Ya, Mbak Ririn. Baik Darullah, terima kasih atas laporannya, dan Tribuners, jurnalis kami juga telah melakukan wawancara dengan pimpinan kampus Putra Ponpes DDI Takalasi, Ustadz Alamsyah. Berikut kutipan selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamsyah, SHI MPD. Ya. Jabatan saya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Adari DDI Takalasi ini itu sebagai Kepala Asrama Putra atau pimpinan kampus Putra. Dan di Madrasah Sanawiyah khususnya itu sebagai wakil kepala madrasah bagian humas. Ini terkait sejarah berdirinya Pondok Pesantren Takalasi ini bagaimana? Bisa sedikit diceritakan kepada Tribuners ini? Iya. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Adari DDI Takalasi ini tidak terlepas dari suatu organisasi besar di Sulawesi Selatan yang bernama Darud Da'wah wal Irsyad yang lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1947 Masehi. Ini cikal bakalnya dari sini. Kemudian DDI ini membentuk beberapa cabang dan diantaranya di Takalasi ini. Jadi terbentuk DDI cabang Takalasi itu pada tahun 1954. Kemudian dari cabang ini karena melihat kebutuhan masyarakat, utamanya dalam kebutuhan pendidikan, maka dibentuklah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Pondok Pesantren Al-Ikhlas Adari DDI Takalasi atas restu dari Allah Yarham Andre Gruta Kiai Haji Abdurrahman Amodale, dan itu dimulai terbentuk pada tahun 1992 dan disahkan dengan SK dari Departemen Agama pada saat itu pada tahun 1995. Saya kira seperti itu. Kalau saat ini pemimpinnya itu siapa, Pak? Bisa sedikit disampaikan? Kalau sekarang yang menjadi pimpinan pondok, itu adalah Andre Gruta Kiai Mansur Mustafa. Kiai Mansur Mustafa ya. Dr. Andes Mansur Mustafa. Mengenai pembina-pembina utamanya itu pada saat ini siapa-siapa saja, Pak? Jajaran dari pimpinan pondok. Iya. Yang pertama kan pimpinan pondok tadi, Andre Gruta, Dr. Andes Mansur Mustafa. Kemudian ada sekretaris pondok, Ustaz Abdus Salam SAG. Iya. Ada wakilnya, wakil sekretaris Ustaz Juhri SPD. Kemudian ada masing-masing asrama putra dan putri itu mempunyai pimpinan. Ya, kalau putra kan saya sendiri. Kemudian untuk
putri, yaitu adalah Al-Ustaz Gurunda Abdul Salam SAG. Ya. Kemudian ini kita mau melihat atau ingin tahu bagaimana sistem pendidikan di pondok pesantren. Baik Tribuners, itu tadi laporan langsung jurnalis kami dari Kota Palopo dan juga Kabupaten Baro.